Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat banyak untuk dihitung dan diingat. Kewajiban kita adalah selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Di tangannya lah segala kebaikan, dan darinya lah kita mendapatkan kebaikan tersebut. Serta tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang penting yang merupakan dasar pijakan seorang muslim dan muslimah di dalam menjalani kehidupannya. Pembahasan yang dengannya ia akan melangkah dengan langkah yang tepat dan kuat menuju negeri akhirat, sebagaimana yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini berkaitan dengan kaidah-kaidah peribadatan, manzilah-manzilah penghambaan yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pembahasan ini kita akan uraikan insyaallah taala dari
kitab Manzumah As-Sair ila Allah wa Daril Akhirah, perjalanan kepada Allah dan kepada negeri akhirat, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya. Di mana di dalam manzumah ini, tentunya manzumah itu berisi dari bait-bait syair disusun oleh Syekh di sedemikian rupa agar memudahkan orang-orang yang ingin berjalan ke negeri akhirat guna menghafal kaidah-kaidah kehidupannya dan menjadikannya sebagai dasar pijakan. Iya. Di mana di dalam kitab ini Manzumah As-Sair ila Allah wa Daril Akhirah, beliau uraikan dari pokok-pokok bekal yang diperlukan oleh seorang yang berjalan ke negeri akhirat. Ini yang disebut dengan manazil, manzilah, kedudukan atau persinggahan yang merupakan bekal-bekal utama bagi seorang hamba, seorang muslim dan muslimah di dalam melakukan perjalanannya. Iya. Beliau memberi judul buku ini dengan nama As-Sair ila Allah wa Daril Akhirah, berjalan kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ada 3 kalimat di judul, dan 3 kalimat ini bukan sekadar penjudulan dari penulis untuk suatu keindahan atau suatu penamaan saja, tapi ini adalah penjudulan yang penuh dengan makna, penuh dengan arti. Ada 3 hal: As-Sair ila Allah wa Daril Akhirah, berjalan kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ada 3 hal. Yang pertama berjalan, yang kedua ila Allah, kepada Allah, dan yang ketiga adalah ad-daril akhirah, kepada negeri akhirat. Dan 3 hal ini adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Karena setiap nabi dan rasul menyuruh manusia kembali kepada Allah, dan para nabi dan para rasul mengajak manusia untuk ingat kepada Allah. Dan para nabi juga menerangkan bagaimana jalan syariat dan tuntunan bagi orang yang ingin berjalan kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Jadi intinya ini adalah dakwah para nabi dan para rasul. Allah firman, "Fafirru ila Allah." Berlarilah kalian dengan segera menuju kepada Allah. Perhatikan bahasa ayat ini, berlarilah kalian dengan segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa dalam perjalanan kepada Allah ada sifat, cara dan kaifiat hendaknya dijaga.
Dan kata berlari, ini bukan orang yang berjalan santai. Bukan pula orang yang lalai. Tapi perjalanan penuh dengan semangat. Iya. Ada target yang dia capai. Dan juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan mendapatkan balasan secara sempurna terhadap amalan yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Diingatkan bahwa kita semua akan kembali ke negeri akhirat. Suatu hari yang dimana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kita lakukan. Iya. Dan setiap nabi dan rasul diberikan syariat dan tuntunan. Walikullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap dari mereka kami jadikan ada syariat dan ada manhajnya, ada jalannya. Iya. Jadi secara global dari judul buku ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sudah menggambarkan bahwa ini pembahasan bukan pembahasan yang biasa. Dan kandungan dari buku ini bukan dalam masalah yang kecil di kehidupan seorang hamba, tapi perkara yang berkaitan dengan kebaikannya dan berkaitan dengan agamanya yang lurus. As-sayr ila Allah wa daril akhirah. Berjalan kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini kandungan tiga hal ini terkandung dalam sebuah ayat. Allah berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berjalan mempersiapkan perjalanannya untuk akhirat tersebut, juga dia seorang yang beriman, maka mereka inilah amalannya yang diterima, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebut tiga hal ya. Siapa yang menghendaki akhirat, ini yang pertama. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia tempuh jalannya, harus dia berjalan. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Keimanan kepada Allah. Ya, ayat ini mengumpulkan tiga hal: perjalanan kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kalau tiga hal ini diperhatikan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, pastilah akan memberikan suatu keindahan dalam kehidupannya. Dan ini merupakan sumber kebahagiaan dan keberhasilannya di dalam kehidupan. Iya. Apabila ia merenungi keberadaannya sebagai seorang yang berjalan kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Bukanlah dunia ini sebagai negeri kekal abadi, tapi ini hanyalah negeri persinggahan. Dan Rasulullah SAW telah membimbing umat Islam untuk mengingat hakikat ini. Kata beliau di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Qul fid dunya
ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing, atau orang yang sekadar berlalu, pengelana yang sekedar lewat. Iya. Jadi Nabi memerintah kepada kita umat Islam agar kita memposisikan diri kita apakah sebagai orang yang asing di negeri itu atau seorang pengelana. Orang yang asing di sebuah negeri, dia bukan penduduk negeri itu. Kalaupun dia bermukim di negeri tersebut hanya sementara, pasti dia akan tinggalkan negeri itu dan akan kembali ke negerinya. Iya. Demikian pula seorang pengelana, seorang musafir. Apabila dia singgah ke sebuah negeri, dia hanya mengambil perbekalannya, hanya bersiap untuk melakukan perjalanan. Iya. Dan inilah keberadaan kita semua, seluruh manusia di atas muka bumi ini, adalah untuk mempersiapkan perbekalan. Mempersiapkan perbekalan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Iya. Perintah untuk berbekal, karena memang ini adalah perjalanan. Ini adalah perjalanan. Dan suatu perjalanan harus kita renungi apa yang diperlukan di dalam perjalanan itu. Manzumah ini sangat menguraikan dan menerangkan kepada setiap muslim dan muslimah kemana arah perjalanan yang harus dia tempuh, mana jalan yang mengantarnya kepada Allah dan kepada hari akhirat, apa bekal-bekal yang harus dia bawa di atas jalan tersebut. Iya. Dan inilah dari hakikat kehidupan yang hendaknya selalu kita perhatikan. Kita semuanya adalah musafir, melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Iya. Sadar maupun kita tidak sadar, ridha maupun tidak ridha, itulah keberadaan diri kita sekarang ini. Semuanya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat. Napas terus berdetak, roda kehidupan terus bergulir tiada hentinya. Umur tiap hari berlalu, sebagian dari umur kita telah berkurang. Apabila hari-hari yang berlalu ini, waktu-waktu yang berlalu bagi seorang musafir tidak dia perhatikan, maka ini bahaya untuk dirinya sendiri. Karena itu perhatikan seorang musafir, begitu dia ingin melakukan perjalanan, dia harus tahu mana jalan yang paling dekat yang mengantarnya kepada surga, mengantarnya kepada tujuannya. Kemudian dia harus perhitungkan berapa lama perjalanan yang dia perlukan di dalam safar itu. Kemudian harus dia persiapkan apa bekalnya di dalam perjalanan itu. Apa bekalnya? Iya. Karena itu dari keindahan uraian Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini, beliau memberikan kaidah. Kata beliau, as-sa'iru ila Allah wa daril akhirah, seorang yang berjalan kepada Allah dan kepada hari akhirat, dia wajib memiliki dua bekal. Ini bekal secara umum dari pembahasan Ibnu Qayyim. Iya.
Dia wajib memiliki dua kekuatan. Apa dua kekuatan tersebut? Kata beliau, quwwatun ilmiyah. Yang pertama adalah kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah. Kekuatan keilmuan. Iya. Sebab seorang yang musafir melakukan perjalanan, dia harus mempunyai ilmu mana jalan yang wajib dia tempuh. Ketika dia berjalan, dia harus punya pengetahuan jalannya ini lurus atau tidak. Apa jalannya ini jalan yang bisa dilewati dengan mudah atau ada rintangan-rintangan di tengahnya. Kalau misalnya ada lubang-lubang di jalan, ada jalan, bagian dari jalan yang rusak, maka dia harus mengetahui di mana kerusakan-kerusakan tersebut, agar supaya dia jangan jatuh di dalam jalan-jalan yang rusak. Ya. Dia tersandung oleh batu atau terjerembab di dalam lubang. Dan seorang yang berjalan, apalagi ini adalah perjalanan yang setiap orang membawa cahaya sendiri. Dia perlu cahaya, penerangan di atas jalan. Dan penerangan di atas jalan ini tidak datang sendiri. Karena setiap orang berjalan ke negeri akhirat, dia berjalan dengan cahayanya sendiri. Maka dia harus memiliki dari ilmu syariat, dari ilmu agama, apa yang dengannya menerangi jalannya, hal yang dengannya ia bisa melihat jalan yang lurus. Iya. Maka ini pentingnya dari ilmu agama di atas jalan, kekuatan ilmiah. Semakin kuat seseorang keilmuannya, maka akan semakin tajam pandangannya terhadap jalan. Ia semakin mengenal bagaimana cara memperingkas perjalanannya ke negeri akhirat. Iya. Dan ini kekuatan ilmiah, harus dipersiapkan. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah, kekuatan di dalam beramal. Iya. Seorang musafir dia sudah mengenal jalan. Iya. Dia sudah mengerti mana jalan yang terdekat. Dia juga sudah mengenal rambu-rambu di tengah jalan. Kalau di jalan itu ada jalan-jalan yang bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus, dia juga sudah mengenalnya. Kekuatan ilmiahnya sudah lengkap. Sekarang dia perlu kepada kekuatan yang kedua, kekuatan amaliyah. Sebab seorang yang ingin sampai kepada negeri tujuan, tidak mungkin dia berdiam saja di negerinya. Berdiam di jalan, tiba-tiba sampai. Dia tidur saja kemudian sampai. Dia harus mempersiapkan perbekalan. Ya. Kemudian harus berjalan. Ini adalah kekuatan amaliyah. Ada bekal-bekal yang disiapkan dari amalan-amalan ibadah, dari ketaatan-ketaatan. Ya. Persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan yang kedua, kekuatan amaliyah. Dan dua kekuatan ini ya. Dan dua kekuatan ini, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah, dua-duanya diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam manzumah ini. Iya. Beliau akan menjelaskan bekal-bekal, manzilah-manzilah, persinggahan-persinggahan
Iya. Yang diperlukan oleh seorang pengelana ke negeri akhirat. Seorang musafir yang berjalan ke negeri akhirat. Maka ini sekilas tentang hakikat dari perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri akhirat. Dan manzumah ini berisi 18 bait syair. 18 bait syair yang beliau jelaskan di dalamnya tentang manzilah, kedudukan ataupun tempat-tempat persinggahan bagi seorang yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Iya. Dasar pembahasan ini suatu fikih dalam agama, ilmu yang kita bahas sekarang ini. Fikih yang indah, cabang dari ilmu agama. Para ulama menulis buku-buku dalam hal ini. Iya. Menulis buku-buku di dalam masalah ini. Dan yang terindah di dalam menguraikan manazil, persinggahan pengelana ke negeri akhirat, yang paling banyak menguraikannya dan paling indahnya adalah Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarij As-Salikin. Dicetak dalam 3 jilid. Beliau menguraikan tentang manazil as-sairin. Iya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bekal perjalanan ke negeri akhirat itu banyak, tempat persinggahan banyak. Ada yang mengatakan 100 jumlahnya, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang. Iya. Tapi hakikatnya di dalam perkara ini tidak ada batasan tersendiri, tidak ada batasan khusus. Iya. Di dalam masalah persinggahan ini, tempat-tempat persinggahan. Yang jelas kita di sini akan membahas 18 bait syair. Dan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya, telah menguraikan kaidah-kaidah, bekal-bekal yang sangat indah sekali. Beliau menyebutkan persinggahan-persinggahan pokok bagi seorang musafir yang berjalan ke negeri akhirat. Dan manzumah ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sendiri, beliau uraikan, ya, beliau telah jelaskan, di dalam suatu syarah yang ringkas terhadap buku ini, penjelasan yang ringkas. Dan insyaallah taala saya akan membaca bait-bait syairnya satu persatu, dan saya akan bacakan sebagian dari ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam menjelaskan bait-bait syair itu. Iya. Di awal pembahasan di dalam syarahnya, Syekh Abdurrahman menyebutkan pendahuluan. Kata beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Kata beliau, hada ta'liqul latif ala manzumati fi sayr ila Allah wa daril akhirah. Kata beliau, ini catatan-catatan ringkas sederhana terhadap manzumahku yang menjelaskan perjalanan kepada Allah dan negeri akhirat. Yahullu ma'aniyaha
yang akan menerangkan makna-maknanya. Wa yuwaddihu mabaniyaha, dan akan memperjelas ya, kalimat-kalimatnya. Fa innaha qad hassalat ala kabirin min manazil as-sairina ila Allah. Di mana di dalam manzumah ini telah diterangkan banyak dari manazil, banyak dari tempat-tempat persinggahan seorang yang musafir kepada Allah, berjalan kepada Allah. Allati tusilu sahibaha ila jannatin na'im, yang bisa mengantar para pemilik perbekalan ini, bisa mengantarnya kepada sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan. Fi jiwari Rabbil Karim, di sisi Allah Ar-Rabb yang Maha Dermawan, Maha Mulia. Wa tamna'uhu min adabil jahim wal hijabil alim, dan akan bisa menahannya, melindunginya dari siksaan neraka jahim dan tirai yang sangat pedih. Wallahul mas'ul bi fadlihi wa mannihi ay yaj'alahu khalisatan liwajhihi muqarriban indahu. Kemudian beliau menutup dengan doa, semoga Allah, dialah Allah, kita memohon kepadanya dengan keutamaan dan anugerahnya, agar supaya menjadikan pembahasan ini, tulisan ini sebagai hal yang ikhlas untuk wajahnya, mendekatkan, sebagai kurba yang mendekatkan kepada Allah. Iya. Kemudian beliau jelaskan di pendahuluannya. Ya, saya baca pendahuluan ini karena terdapat di dalamnya perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan. Kata beliau, wa'lam anna al-maqsuda min al-ibadah, ketahuilah bahwa maksud dari ibadah itu ibadatullah wa ma'rifatuhu, adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenalnya, wa mahabbatuhu, dan untuk cinta kepada Allah, wal inabatu ilaihi ala dawam, dan kembali kepada Allah pada segala keadaan, wa sulukut turuq allati tusilu ila daris salam, dan maksud dari ibadah adalah menempuh jalan-jalan yang mengantar kepada surga, negeri keselamatan. Iya. Kemudian kata beliau, aktsarun nas ghalaba alaihimul hiss, dan banyak dari manusia mereka dikalahkan oleh dirinya sendiri. Wa malakathumus syahwat wal adat, mereka dikuasai oleh syahwat dan kebiasaan. Falam yarfa'u bihadzal amri ra'san, karena itu tidak pernah dia perhatikan, dia angkat kepalanya untuk memperhatikan masalah ini. Wala ja'aluhu li bina'ihim wasasan, dan mereka pun tidak pernah menjadikan pembahasan ini sebagai pijakan di dalam kehidupannya. Bal a'radu anhu istighalan bi syahwatihim, bahkan mereka berpaling darinya karena sibuk mengurus syahwatnya. Wa tarakuhu 'uqufan ala muradatihim, dan mereka meninggalkan masalah ibadah ini ya, hanya karena mereka ingin tetap berada di atas keinginan-keinginan mereka. Walam yantahu listidraki ma fatahum fi awqatihim, dan mereka pun tidak pernah berhenti, tidak pernah segera untuk menutupi hal-hal yang sudah luput dari waktunya di kehidupan. Fahum fi jahlihim wa dhulmihim hairun, maka mereka yang seperti ini ya akan berada di keombang-ambingan, di tengah kejahilan dan kegelapan. Wa ala hududi anfusihim asy-syagila 'anillahi mukibbun, dan mereka akan selalu mengurus kehendak-kehendak dirinya yang akan menyibukkannya dari Allah. Wa an dzikri rabbihim ghafilun, dan kalau dia sudah seperti itu, pasti dia akan banyak lalai dari mengingat Allah.
wa limasalih dinihim mudayyi'un, dan banyak menelantarkan kemaslahatan agamanya. Wa bi sukri ishqil ma'lufat haimun. Iya. Di tengah kemabukan cinta terhadap hal-hal yang dia sukai, haimun. Mereka selalu masuk ke dalamnya seperti onta yang kehausan, segera menyerbu dari minuman yang dia lihat, air yang dia lihat. Nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka lupa kepada Allah. Akhirnya Allah balas. Allah juga membuat mereka lupa terhadap diri mereka. Artinya lupa kepada diri mereka, dia lupa apa yang maslahat untuk dirinya. Iya. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Nah, baik. Di sini Syekh rahimahullah mengingatkan pentingnya seorang mukmin dan mukminah mengenal arti dari kehidupannya, bahwa tujuan dari kehidupan ini adalah untuk ibadah kepada Allah, mengenalnya, mencintainya, ya, kembali kepadanya, menempuh jalan-jalan yang mengantar kepada surga Allah, negeri yang penuh dengan keselamatan. Maka jangan sampai seseorang itu dilalaikan dengan berbagai keinginannya, berbagai syahwatnya, berbagai fitnah di dunia. Iya. Maka Syekh pun di sini mengingatkan bagaimana cara seseorang itu bangkit dari kelalaian, bagaimana seorang itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri akhirat. Maka di dalam bait syair yang pertama beliau berkata, Saidal ladina tajannabu sular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Telah beruntung, telah berbahagia orang-orang yang menghindari jalan-jalan kehancuran. Wa tayammamu, dan mereka sengaja untuk mencari manazil ar-ridwan, untuk mencari manzilah-manzilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manazil ini jamak dari manzilah. Manzilah itu bisa diartikan kedudukan, tempat persinggahan, tempat seorang itu turun. Ke manazil. Ya, disebut manazil karena memang dia adalah jenjang-jenjang, tempat-tempat persinggahan, bekal-bekal yang diperlukan. Ya, jadi kita di dalam pelajaran ini kita akan memakai istilah Syekh, beliau menamakannya dengan istilah manzilah. Yaitu bisa bermakna bekal, bisa bermakna tempat persinggahan, dan bisa bermakna kedudukan. Iya. Wa tayammamu limanazilir ridwani. Iya. Kata Syekh rahimahullah, hadza huwa aslu tariqihim. Di dalam penjelasan beliau terhadap bait syair ini, kata beliau, inilah pokok dari jalan mereka. Wa qaidatu sayri fariqihim. Dan ini adalah kaidah perjalanan orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat ini. Ini kaidah mereka, ini pokok dasar dari jalan mereka. Apa jalan mereka itu? Annahum tajannabu turuqal khusran. Mereka tinggalkan jalan-jalan kehancuran, jalan kerugian mereka tinggalkan. Dan mereka cari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan jalan-jalan syaitan. Mereka cari jalan-jalan Allah Ar-Rahman. Mereka jauhi jalan-jalan yang mengantar kepada neraka. Mereka mencari jalan-jalan menuju kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka meninggalkan amalan-amalan yang jelek. Mereka beramal dengan amalan-amalan kebaikan.
Mereka menjaga hati-hati mereka, lisan-lisan mereka, anggota tubuh mereka dari hal yang diharamkan, hal yang makruh. Dan disibukkan jiwa itu dengan mengerjakan perkara yang wajib dan perkara yang disunnahkan. Mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan mereka tanggalkan segala perilaku yang jelek, akhlak yang buruk. Inilah kaidah dasar mereka. Ya. Ini kaidah dasar. Siapa yang ingin berjalan ke negeri akhirat? Jadi seakan-akan dengan bait syair yang pertama ini, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi ingin membuka mata hati setiap orang yang ingin berjalan ke negeri akhirat, bahwa ini adalah dasar pijakan. Siapa yang ingin berjalan ke negeri akhirat, ingin berbahagia, ada dua dasar pokok yang hendaknya dia perhatikan. Yang pertama, dia tinggalkan segala jalan kehancuran, dan dia cari jalan-jalan yang membawanya kepada ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini kaidah dasarnya. Setelah menguraikan kaidah dasar ini, Syekh kemudian berpindah menjelaskan apa jalan-jalan yang diridhai itu, apa manzilah-manzilah yang dengannya seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manazil yang ingin diterangkan oleh Syekh di sini. Bekal-bekal seorang yang berjalan ke negeri akhirat. Iya. Maka beliau di bait syair yang kedua mulai menjelaskan. Kata beliau, "Fahumul ladina akhlasu fi mashyihim mutasyarri'in bi syir'atil imani." Mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas dalam perjalanannya, dalam langkahnya. Mutasyarri'ina bi syir'atil imani, dengan selalu mengambil syariat dengan syariat keimanan. Dengan syariat keimanan. Iya. Di dalam bait syair yang kedua ini, Syekh terangkan dua kaidah ibadah. Dua kaidah ibadah yang merupakan dasar pijakan, bekal utama bagi siapa yang ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada negeri akhirat. Iya. Apa dua kaidah ini? Kaidah yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang beliau katakan, fahumul ladina akhlasu fi mashyihim. Mereka adalah orang yang ikhlas dalam perjalanannya. Dan beliau bahasakan dengan kata perjalanan untuk mencakup keikhlasan dalam segala hal. Ikhlas di dalam keyakinan, ikhlas di dalam ucapan, dan ikhlas di dalam amalan. Iya. Kemudian kaidah yang kedua adalah kaidah al-mutaba'ah, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan ibadah, melakukan perjalanan kepada Allah dan negeri akhirat sesuai dengan tuntunan syariat. Inilah bahasa beliau di sini, mutasyarri'ina bi syir'atil imani, dengan selalu mengambil syariat dengan syariat keimanan. Iya. Dan ini dua kaidah agung yang merupakan dasar diterimanya ibadah, di mana tidak syah ibadah tersebut apabila dua kaidah ini hilang dari ibadah. Harus ada keikhlasan dan harus ada mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam setiap amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Perhatikan bahwa agama dibangun di atas apa? Dibangun di atas perintah. Itulah agama kita, agama Islam. Dia adalah perintah wahyu dari Allah, bukan warisan leluhur, bukan adat istiadat, bukan pula inspirasi manusia.
bukan pemikiran, buah dari ijtihad manusia. Tapi dia adalah perintah dari Allah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Dan Nabi SAW, beliau kalau memerintah itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berucap, itu adalah wahyu yang beliau ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Maka wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan agama dibangun di atas perintah. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Disebutkan syarat keikhlasan. Syarat keikhlasan. Dan ini adalah dua hal yang sangat penting di dalam ibadah. Dua hal yang sangat penting di dalam ibadah. Iya. Dan sekali lagi, ibadah tidak akan diterima tanpa keikhlasan dan tanpa mutaba'ah. Walaupun dia banyak berbuat amalan. Iya. Dia di dunia ini misalnya gemar melakukan ibadah-ibadah sunnah, kewajibannya sudah dia tunaikan. Salat 5 waktunya, tidak pernah ketinggalan di masjid. Dia melakukan salat sunnah, salat malam, seluruh salat sunnah dia hidupkan. Dia keluarkan zakatnya. Bahkan kalau dia pun bersedekah dengan 5 gunung emas, 10 gunung emas. Berpuasa di bulan Ramadan, dia lakukan puasa sunnah. Haji setiap tahun. Tapi kalau tidak ada keikhlasan, amalan-amalan tersebut tidak akan dianggap oleh Allah. Diibaratkan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah. Hilang syarat keikhlasan. Iya. Hilang syarat keikhlasan. Dan keikhlasan ini pengaruhnya dalam kehidupan sangat banyak. Karena itu, oleh Syekh di sini disebutkan sebagai kaidah yang pertama. Bekal yang pertama bagi siapa yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Kapan dia memiliki keikhlasan, maka akan ringan seluruh perkara setelahnya. Tapi kapan dia tidak memiliki keikhlasan, pasti dia akan disesatkan oleh syaitan. Karena itu syaitan telah bersumpah akan menyesatkan seluruh anak manusia, seluruh anak Adam. Ya, mereka hanya memperkecualikan, syaitan hanya memperkecualikan siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Ini yang tidak bisa diganggu oleh siapa? Oleh syaitan. Iya. Karena itu dijaga keikhlasan ini. Kemudian yang kedua, dia jaga mutaba'ahnya. Setiap amalan harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab kapan tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, amalannya tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Kata Syekh Abdul Rahman di dalam syarah beliau, ini adalah dua kaidah. Dan dua kaidah ini adalah syarat diterimanya seluruh ibadah. Ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Iya. Setiap amalan yang tidak diharapkan mencari wajah Allah, maka dia adalah amalan yang batin. Setiap amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah, maka itu adalah amalan yang tertolak. Iya. Karena itu kata beliau, wajib terkumpul
di dalam amalan itu keikhlasan kepada Allah yang disembah, di mana dia melakukan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, dalam amalan itu harus dia contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi artinya amalan yang dia lakukan harus sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua kaidah. Yang pertama, setelah menjelaskan dua kaidah ini, Asy-Syaikh berpindah menerangkan bekal berikutnya di bait syair yang ketiga. Kata beliau, wa humul ladina banau manazil sayrihim bainar raja wal khauf lid-dayyan. Wa humul ladina banau, dan mereka ini orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat ini adalah orang-orang yang membangun manazil sayrihim, manzilah-manzilah perjalanan mereka, tempat-tempat persinggahan mereka. Ya, jadi subhanallah, sudah lengkap perjalanan ini. Yang ingin berjalan ke negeri akhirat, dia sudah bangun tempat-tempat persinggahan di perjalanan. Ya. Dan ini manazil bainar raja wal khauf lid-dayyan, antara kedudukan raja mengharap dari Allah, wal khauf, dan kedudukan al khauf kepada ad-dayyan, Allah Subhanahu wa taala, ad-dayyan yang maha menguasai hari kebangkitan. Iya. Yang agama dan syariat semuanya kembali kepadanya. Itu mana ad-dayyan. Salah satu nama dari Asmaul Husna. Iya. Di sini beliau isyaratkan atau beliau jelaskan dua kaidah yang lainnya, dua bekal lainnya. Kedudukan raja mengharap dan kedudukan al-khauf, rasa takut. Karena dalam setiap ibadah dua hal ini harus dihadirkan. Dia harus memiliki raja, rasa berharap kepada apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dua hal yang hendaknya selalu berada pada seorang muslim dan muslimah pada segala ibadah yang dia tegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini adalah sifat ibadah para nabi dan para rasul. Allah berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka ini, para nabi dan para rasul, adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka bersegera di dalam kebaikan. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, raghaban, dengan penuh harapan, wa rahaban, dan penuh rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Iya. Baik. Di dalam menjelaskan dua kaidah ini, kaidah raja dan khauf, rasa takut, rasa harapan dan rasa takut, di dalam syarahnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa seorang pengelana yang berjalan ke negeri akhirat, pada segala perkaranya mereka wajib menyertakan bersama diri mereka rasa takut kepada Allah dan rasa harapan dari Allah. Iya. Bagaimana cara menghadirkannya? Kata beliau, yaitu dia melihat kepada diri mereka. Dia melihat kepada jiwa-jiwa mereka sendiri. Melihat kepada kekurangan-kekurangan mereka di dalam menegakkan hak-hak Allah. Nah, ini suatu wejangan yang luar biasa. Seorang hamba kapan dia banyak introspeksi terhadap kekurangannya,
akan mewariskan di dalam dirinya rasa takut. Iya. Akan memberikan rasa takut di dalam dirinya. Demikian pula dihadirkan di dalam dirinya, dia melihat dari pemberian-pemberian Allah, dari kebaikan-kebaikan Allah, sehingga dia memiliki rasa harapan. Dia memiliki rasa harapan. Karena itu, untuk menimbulkan rasa takut ini dan rasa harapan, seorang hamba hendaknya melihat berbagai sifat-sifat Allah dengan memperhatikan sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan mewariskan di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Dengan memperhatikan sifat rahmat Allah, kedermawanannya, kemuliaannya, kebaikannya, maka ini akan membuka pintu harapan di dalam hati seorang hamba. Karena itulah apabila dia berbuat kebaikan, dia gabungkan di dalam perbuatan kebaikan ini antara rasa takut dan rasa harapan. Iya. Dia berbuat kebaikan, ada rasa takutnya, ada rasa harapannya. Dari kebaikannya dia mengharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia takut amalannya yang baik ini ditolak oleh Allah karena ada kekurangannya. Jadi gabungkan dua hal di dalamnya. Maka subhanallah, apabila seorang hamba berjalan di atas keadaan ini, sangat indah ibadah itu. Iya. Inilah yang akan menguatkan ibadah dan mengokohkan ibadah tersebut. Jadi dia bangun seluruh perjalanannya, seluruh ibadahnya di atas ar-raja wal khauf. Dua kaidah. Kaidah raja mengharap kepada Allah, dan kaidah al-khauf, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebab putus asa dari rahmat Allah itu adalah dosa besar. Iya. Bahkan adalah kekufuran dan kesesatan. Berputus asa dari rahmat Allah. Seorang mukmin hendaknya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mencari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin juga hendaknya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seimbang antara dua hal ini, barulah seimbang dia melangkah. Barulah dia seimbang melangkah. Kapan rasa takutnya lebih mendominasi, maka ini akan menghancurkan seorang hamba. Iya. Dan kapan rasa harapannya lebih mendominasi, ini juga akan membuat hamba tersebut sewenang-wenang di dalam kehidupannya. Iya. Seakan-akan tidak ada kuburan yang menantinya. Seakan-akan tidak ada hari hisab yang harus dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Iya. Dan seakan-akan tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Apabila tidak rasa takut, dia akan sewenang-wenang dalam kehidupannya. Demikian pula kalau dia hanya memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa harapan, maka dia akan malas di dalam beramal, dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Iya. Dia hanya lebih didominasi oleh rasa takutnya, sehingga dia lebih banyak menunggu. Dan ini tentunya adalah hal yang kurang di dalam ibadah. Karena itu digabungkan antara dua hal, antara roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Syekh Abdul Rahman berpindah menjelaskan manzilah yang lainnya. Ya, di bait syair yang keempat kata beliau, wa humul ladzina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Ya. Mereka ini orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat ini, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memenuhi hati-hati mereka biwidadihi, dengan kasih sayang kepadanya, wa mahabbatir rahmani, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Iya. Ini kaidah yang kelima dan manzilah yang kelima, yaitu
manzilatul mahabbah, kedudukan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diantara kaidah dasar pada seluruh ibadah. Sebab ibadah apapun yang tidak dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bukanlah ibadah yang dianggap di sisi Allah. Karena apapun dari ibadah, kalau dia ibadah yang salih, pasti akan muncul karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang kedudukan mahabbah ini, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menguraikan dua kaidah sebelumnya. Kaidah apa? Kaidah raja dan kaidah al-khauf. Diiringi dengan kaidah mahabbah, kaidah cinta kepada Allah. Sebab ini tiga kaidah, iya, harus berada pada setiap muslim dan muslimah. Diibaratkan seperti burung, mahabbah itu badannya, raja dan khauf dua sayapnya. Ya, dan dimaklumi burung tanpa sayap yang kanan dia tidak bisa terbang. Tanpa sayap yang kiri juga tidak bisa terbang. Iya. Apalagi dia hanya terbang dengan dua sayap tanpa badan. Ini juga tidak mungkin. Demikian pula kalau antara sayap kanan dan kirinya tidak stabil, ya, mungkin bisa terbang tapi terbangnya tidak beres. Ya. Maka harus seimbang tiga hal ini. Dan ini kaidah dalam ibadah, bahkan pokok kaidah dan bekal. Karena itu surah Al-Fatihah, di dalam surah ini dikumpulkan tiga kaidah sekaligus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Iya. Ini terdapat di dalamnya apa? Al-mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha merahmati, maha rahim. Terdapat di dalamnya kaidah apa? Kaidah Ar-Raja, dia mengharap kepada rahmat Allah. Maliki Yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari kebangkitan. Kaidah apa ini? Ini kaidah al-khawf, rasa takut. Ya. Setelah disebutkan tiga kaidah, baru masuk ke ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini ayat mengumpulkan seluruh kaidah sebelumnya. Dan seluruh kaidah yang akan diterangkan oleh Syekh di sini, dari bekal-bekal perjalanan ke negeri akhirat, itu semuanya berkumpul di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu kata para ulama, Al-Quran itu seluruh kandungannya kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah seluruh kandungannya kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan memang ini ayat yang direnungi oleh para ulama di dalam menguraikan apa? Manazil as-sairin, manzila-manzila, perbekalan-perbekalan, tempat-tempat persinggahan orang yang berjalan ke negeri akhirat. Dengan merenungi ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara mereka ada yang mengeluarkan 100 kaidah, ada yang mengeluarkan 500, ada yang mengeluarkan 1000 kaidah dari ayat. Dari satu ayat. Dan menunjukkan agungnya ayat ini. Baik, jadi saya kembali bahwa di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengurut tiga kaidah sekaligus yang harus dimiliki di dalam ibadah. Yaitu kaidah yang pertama, kaidah apa tadi? Raja, mengharap kepada Allah. Yang kedua kaidah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kaidah apa? Kaidah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Kemudian di sini, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam syarahnya beliau menerangkan makna dari mahabbah, makna dari cinta kepada Allah. Kata beliau, wa ma'na al-mahabbah ta'alluqul qalbi bil mahbub wa luzumil hubbi lil qalbi fala tanfakku an. Dan makna mahabbah, cinta kepada Allah, adalah ketergantungan hati kepada siapa yang dia cintai, kepada Allah yang dia cintai. Wa luzumil hubbi lil qalb, dan cinta itu terus bercokol di dalam hatinya. Fala tanfakku an, tidak terlepas darinya. Iya. Nah, ini baru dikatakan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kadang banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia merasa dia cinta, mengaku cinta kepada Allah. Tapi dari amalannya tidak ada bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Tidak ada bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Iya. Seorang kalau dia cinta kepada manusia, ya, seorang suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya, dia lakukan hal yang membahagiakannya. Iya. Dan ini seorang muslim dan muslimah mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak pernah berpikir mengerjakan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha untuknya, cinta kepadanya. Iya. Maka dari konsekuensi kecintaan kepada Allah, dia harus menanggalkan segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia harus segera menyambut segala amalan yang Allah perintah dengan hati yang lapang, dengan penuh penerimaan. Iya. Dengan penuh penerimaan. Kalau dia berbicara karena Allah. Dia diam karena Allah. Dia bergerak hanya untuk Allah. Dia diam juga hanya untuk Allah. Iya. Dan dari kecintaan ini tampak pengaruhnya. Ada kerinduan kepada siapa yang dia cintai. Iya. Karena itu kelihatan orang-orang yang cinta kepada Allah rindu dalam ibadah. Iya. Yang dia tekuni. Kecintaannya tampak. Dalam menuntut ilmu dia cinta. Dalam menegakkan sholat 5 waktu, begitu dia dengar adzan, nikmat sekali, sejuk. Datang waktunya, saya bermunajat kepada Rabbku. Iya. Bermunajat kepada Rabbku. Nah, ini dari hal-hal yang kadang tidak terpikir dalam kehidupan. Ya. Seorang misalnya ayah berpisah dari anaknya. Sudah 4 tahun tidak berjumpa. Berpisah dari keluarga. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Ya. Bertemu dengan istrinya dia cintai, anak-anaknya yang dia kasihi. Bisa dibayangkan 4 tahun tidak bertemu, bagaimana kerinduan di dalam hal tersebut. Ya. Karena kecintaan kepada keluarganya dan anak-anaknya. Ya. Maka harusnya seorang muslim menggambarkan bagaimana keberadaan dirinya dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ada ketukan dari pintu ibadah, ya, dia segera untuk menyambutnya, cinta untuk melaksanakannya. Ini baru dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi cinta itu, ya, bukan hanya pengakuan dengan lisan. Ya. Berkata cinta, tetapi tidak ada buktinya. Ya. Berkata cinta tetapi apa? Tidak ada bukti yang menunjukkan kecintaannya. Ya. Nah, ini tentunya bukan hal yang merupakan sifat seorang muslim dan muslimah. Karena itu di pembahasan ini Syekh rahimahullah taala di sini menunjukkan, ya, beliau berkata, setelah kita ketahui, ya, bahwa kecintaan kepada Allah ini adalah jenjang yang sangat tinggi di dalam ibadah, ya, maka
Syekh menjelaskan di dalam buku ini, di dalam syarah beliau, apa sebab-sebab yang memunculkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari pembahasan yang sangat indah yang diuraikan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam buku beliau ini, beliau menyebutkan 6 sebab. 6 sebab yang menyebabkan seorang hamba itu meraih rasa cinta kepada Allah. Beliau terangkan berapa? 6 sebab. Ya. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau sebutkan 10 sebab. Tidak ada masalah, saya baca dulu dari uraian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian saya akan terangkan nanti dari tambahan Ibnul Qayyim. Di antara sebab yang dengannya seorang hamba ya, meraih kecintaan kepada Allah, akan membuatnya cinta kepada Allah, adalah dia menahan, menanggalkan segala hal yang bisa memutusnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu berupa ucapan, perbuatan, pikiran, ya. Apa saja yang bisa menghalanginya dari jalan Allah, dia tanggalkan, dia lepaskan. Ya. Ini ciri kecintaan. Seorang yang cinta kepada Allah, dia rela berkorban apapun untuknya. Dan dia akan menanggalkan segala hal yang bisa menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang melalaikannya dari ucapan, perbuatan, pemikiran yang melalaikannya dari Allah, dia akan tanggalkan hal tersebut, dia putuskan. Dan apabila telah dia putuskan, pasti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh. Kemudian yang kedua, dari hal yang memunculkan kecintaan kepada Allah adalah al-ikthar min dzikrillah bi huduri qalbi. Memperbanyak zikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir. Ya. Dan hati yang lain dia zikir hanya di lisannya saja berjalan. Ya. Tapi zikirnya berlalu saja tanpa membekas di hatinya. Bukan itu. Zikir dengan hati yang hadir. Kemudian yang ketiga, dari sebab kecintaan kepada Allah adalah dia banyak membaca Al-Quran dan tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian yang keempat, iya, dari hal yang menyebabkan seorang cinta kepada Allah adalah dia banyak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Iya. Menghitung nikmat Allah kepada dirinya. Nah, ini kalau dilakukan oleh seorang hamba akan tumbuh kecintaan yang sangat besar kepada Rabb-Nya. Tapi subhanallah, kelalaian kita lebih banyak. Iya. Bayangkan seorang anak betapa cintanya kepada ayahnya, kepada ibunya. Karena berbagai nikmat yang diberikan oleh ayah dan ibu, pengorbanan. Jadi wajar. Iya. Muncul pada anak cinta kepada ayah dan ibunya. Tapi subhanallah, kita diberi nikmat oleh Allah. Ya. Bahkan segala nikmat datangnya dari Allah. Dan tidak pernah kita berpikir, apakah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih di atas segala kecintaan, atau kecintaan kita masih perlu diberi tanda tanya besar. Iya. Kadang seorang datang pada kawannya di kondisi yang sangat mendesak. Iya. Saya perlu pinjaman. Dia berkata kepada kawannya, perlu pinjaman. Iya. Kondisi yang betul-betul dia mendesak untuk mengambilnya, untuk meminjam. Maka kawannya bertanya, berapa yang kamu perlukan? Oh, saya perlu 1 juta. Oleh kawannya dikatakan, ini ambil 1.500.000. Kemudian ditambah lagi oleh kawannya, dan ini bukan pinjaman, ini pemberian dari saya. Kira-kira bagaimana kesyukuran orang yang diberi ini, dan bagaimana kecintaan yang muncul kepada siapa? Kawannya yang memberi. Hal yang sudah bisa digambarkan.
Tapi subhanallah, seorang mukmin dan mukminah tiap hari Allah memberikan rezeki kepadanya. Nikmat yang tidak bisa dihitung. Tapi makna-makna ini kadang tidak pernah dia pikirkan. Tidak pernah dia apa? Dia pikirkan. Karena itu dari menghitung nikmat-nikmat Allah ini kepada seorang hamba adalah sebab yang sangat besar memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima, ya, adalah dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hati yang hadir dan menegakkan ibadah kepadanya, selalu bersimpu di depannya, selalu bersimpu di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini derajat namanya, dia selalu menundukkan dirinya di depan Allah, merendahkan dirinya. Iya. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia selalu merasa bahwa dia penuh dengan kekurangan. Ya. Banyak hal yang belum dia tunaikan kepada Rabb-Nya. Dan ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dari hal yang paling menakjubkan di dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau, di antara sebabnya yang disebut oleh Syekh Abdurrahman yang keenam, wa mujalasatul muhibbin wa mujadaba kulli qati'. Dia duduk dengan orang-orang yang cinta kepada Allah juga dan meninggalkan setiap orang yang berpisah dengan Allah. Nah, jadi kalau dia duduk dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang salih, orang-orang yang jujur, maka ini pasti akan membawanya kepada hal yang indah dan membangun kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 6 sebab yang disebut oleh Syekh Abdurrahman di sini. Dan Ibnu Qayyim menambah yang ketujuh, dia banyak mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah setelah melakukan ibadah yang wajibnya. Iya. Kemudian yang kedelapan adalah dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan kepada selainnya. Kalau bertentangan antara kecintaannya kepada Allah dan selain Allah, kecintaan kepada Allah yang dia dahulukan. Kemudian yang kesembilan adalah dia selalu memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah. Iya. Dan ini ilmu yang sangat agung. Dan pembahasan Asmaul Husna terdapat di dalamnya keajaiban-keajaiban. Salah satunya ini sangat membangun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ya, kita di Indonesia, orang Indonesia berkata tidak kenal maka apa? Tidak sayang. Ya, dan ini sudah merupakan hal yang dimaklumi di dalam kehidupan memang. Maka semakin seorang itu kenal kepada Allah, dia mengenal nama-nama dan sifatnya, pastilah dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah dia selalu berkhalwat, ya, di waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu seperti sepertiga malam terakhir, dia berkhalwat bersendirian, bermunajat kepada Rabb-Nya, membaca firman-Nya. Iya. Nah, baik. Jadi ini diantara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini perlu untuk dikembangkan. Dan sekali lagi ini diantara bekal yang sangat indah. Bekal yang sangat indah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam pembahasan berikutnya, dan ini bait syair yang kelima, kata beliau, wa humul ladzina aktsaru min dzikrihi fi sirri wal i'lani wal ahyani. Ini bekal yang keberapa ini? Yang keenam sudah. Ya. Yang keenam, dan ini kaidah yang keenam, mereka adalah orang-orang yang banyak memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Fisirri, dikala sepi, rahasia, dikala sendiri, wal i'lan, dikala ramai, dihadiri oleh orang lain,
wal ahyani, dan di banyak keadaan. Ya. Jadi secara umum, ya, ini adalah manzilah yang sangat mulia. Zikir kepada Allah kedudukan yang sangat agung. Hal yang sangat diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Bahkan keperluannya kepada zikir itu melebihi keperluannya kepada makan dan minumnya. Ya. Hajat seorang hamba terhadap zikir melebihi segala hal. Melebihi segala hal. Dengan zikir kepada Allah, waktu dan umur menjadi makmur. Waktu dan umur menjadi makmur. Dengan zikir kepada Allah akan hilang gundah gulana. Ya. Ada kesejukan. Dengan zikir kepada Allah adanya kegembiraan, ketenangan. Ya. Sebagaimana zikir kepada Allah itu adalah tanaman-tanaman bagi siapa yang menghendaki surga. Kandungan dan manfaat dari zikir sangat banyak sekali. Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabil At-Thayyib menyebutkan dari keutamaan zikir lebih dari 100 keutamaan. Iya, lebih dari 100 keutamaan. Nah, dan memang ini adalah hal yang sangat agung. Kalau kita ingin duduk menguraikan keutamaan zikir, ini perlu 1 atau 2 kali daurah untuk menguraikannya. Karena banyaknya manfaat dan sudut-sudut keutamaan zikir ini. Dan ini kedudukan yang agung, bekal yang sangat penting bagi siapa yang ingin berjalan ke negeri akhirat. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah siang dan malam. Orang yang berpaling dari zikir, inilah orang-orang yang terpuruk di atas jalan. Bahkan kadang akan disesatkan oleh syaitan dari jalan yang lurus. Karena Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka kami akan ikutkan bersamanya syaitan. Akan dibuat syaitan itu menguasai hamba tersebut. Dan syaitan ini pun menjadi kawannya, qarinnya yang selalu menemaninya dimanapun dia berada. Iya. Karena itu kapan dia lalai dari zikirnya, pasti akan ada syaitan bersamanya. Akan ada syaitan bersamanya. Karena itu dari sifat hamba-hamba yang berjalan ke negeri akhirat, dia berjalan tidak lepas dari zikirnya. Iya. Karena itu dari wasiat yang sangat indah diucapkan oleh Nabi dari sahabat Abdullah bin Busur. Datang seorang bertanya kepada Rasulullah, ya, inna syara'i al-Islam pada katurat alayya fa'usini. Sungguhnya syariat Islam wahai Rasulullah sudah sangat banyak terhadapku, banyak sekali syariat ini. Ya, maka berwasiatlah kepadaku. Nabi mengucapkan kalimat yang ringkas, agung. Ya, kata beliau, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya lisan kamu itu selalu basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini pokok yang membantu seorang hamba untuk menegakkan amalan-amalannya. Dan ini akan melancarkan perjalanannya ke negeri akhirat. Di dalam zikir ini ada kekuatan yang sangat dahsyat bagi seorang hamba. Iya, perkara yang kadang tidak pernah tergambar baginya. Iya, jangankan kekuatan dari makna hati, dari mana fisik dan keberkahan akan semakin banyak. Bayangkan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Rasulullah agar supaya dibantu. Ya. Di rumahnya Fatimah terlalu banyak kerja. Terlalu banyak urusan rumah tangga, enggak bisa diselesaikan oleh Fatimah sendirian. Yang memohon kepada Nabi agar supaya ia diberikan seorang pembantu. Ya. Seorang yang bisa membantunya di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Fatimah. Ya. Kemudian mengajarkan kepada Fatimah zikir yang dibaca sebelum tidur. Zikir yang ringan. Diperintah oleh Nabi membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali sebelum tidur. Iya. Setelah Nabi mengajarkan zikir ini kepada Fatimah, setelah itu Fatimah tidak pernah mengeluh lagi. Tidak ada meminta lagi carikan membantu. Iya. Subhanallah.
Sampai Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis ditanya, apakah engkau meninggalkan zikir ini di perang Siffin? Kata beliau, di perang Siffin pun saya tidak tinggalkan. Sebab ini adalah sumber apa? Sumber kekuatan. Ya. Sumber kekuatan. Dan dimaklumi hal yang menakjubkan dari Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Beliau membuka pintu Khaybar dengan tangannya. Iya. Ini sumber-sumber kekuatan. Dan manfaat dari zikir tentunya sangat banyak untuk diuraikan. Ini isyarat-isyarat ya. Saya katakan bahwa buku ini, kalau kita ingin bahas dengan mendetail, ini perlu pembahasan yang sangat lama. Iya, untuk menguraikannya. Hanya saja kita ingin lewat, iya, melihat kedudukan-kedudukan dan melihat bekal-bekal perjalanan ke negeri akhirat supaya kita mengingatnya bahwa ini kaidah-kaidahnya, ini bekal-bekalnya yang harus kita siapkan. Kalau belum siap, kita cari bagaimana cara mempersiapkannya. Iya. Baik. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berpindah kepada bait syair yang ke-6. Iya. Kata beliau, yataqarrabuna ila al-maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Ya, di sini beliau terangkan sifat yang lain bagi seorang yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Yataqarrabuna ila al-maliki bi fi'lihim. Mereka mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah al-Malik yang Maha berkuasa, yang Maha memiliki segala sesuatu. Dengan apa mereka mendekatkan dirinya kepada Allah? Bi fi'lihim ta'atihi, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa tarki lil isyani, dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Iya. Jadi mereka kerjakan ketaatan, dia tinggalkan maksiat. Ini dasar bagi orang yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Iya. Dia adalah orang yang gemar dengan ketaatan, memerangi kemaksiatan dan meninggalkannya. Iya. Meninggalkan kemaksiatan. Mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketaatan tersebut. Iya. Dan ini adalah sifat hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits dari riwayat Al-Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal yang lebih aku cintai daripada dia tunaikan kewajibannya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah, dia tunaikan kewajibannya. Setelah dia tunaikan kewajiban, Allah berfirman, dan terus menerus hambaku mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Maka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan. Ini adalah dasar pijakan, iya, seorang yang berjalan ke negeri akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi'lul fara'id wan nawafil da'buhum ma'a ru'yati at-taqsir wan nuqsani. Ini bait syair yang ketujuh. Kata beliau, dan menunaikan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah adalah merupakan kebiasaan mereka. Da'buhum. Ya, itulah kehidupan seorang muslim. Memang hidupnya adalah untuk menunaikan kewajiban. Ya. Jadi Anda perlu ditanya, apa kegiatan hari ini? Apa kegiatan besok? Dia sudah tahu kewajibannya apa. Iya. Dia ada kewajiban ibadah sehari semalam. Dia ada kewajiban di dalam menuntut ilmu. Ada kewajiban di dalam hartanya. Ada kewajiban pada badannya. Ya. Ada kewajiban di tengah keluarganya. Dia sudah mengerti kewajiban-kewajibannya apa. Dia tunaikan kewajiban. Selain dari kewajiban, dia juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Tetapi yang paling pentingnya di sini, ma ru'yatit taqsiri wan nuqsani. Ya. Dengan ia selalu melihat bahwa pada amalan yang dia lakukan banyak kekurangannya
dan amalan yang dia lakukan jauh dari kesempurnaan. Iya. Dan ini sifat seorang hamba yang baik. Kalau dia merasa amalannya sudah sempurna, ya, tiap kali dia beramal, dia anggap amalannya sudah penuh. Ini hamba yang magrur, yang tertipu oleh dirinya sendiri. Orang-orang yang saleh tidak seperti itu. Karena itu para nabi dan para rasul, mereka beribadah dengan mengharap ada rasa takutnya. Iya. Sebagian as-salaf rahimahumullah setelah Ramadan, iya, dia masih berdoa kepada Allah 6 bulan setelahnya supaya amalannya di Ramadan diterima. Dan 6 bulan setelahnya dia berdoa supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan. Iya. Dia selalu melihat pada amalannya ada kekurangan. Dan ini sifat seorang hamba yang berjiwa besar. Kalau dia melakukan kebaikan, dianggap dirinya belum berbuat kebaikan, sehingga dia pacu dirinya untuk selalu apa? Berbuat kebaikan. Tapi tiap kali dia berbuat kebaikan, dia berkata, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Ini adalah hal yang tidak baik. Ya, perkara yang tidak terpuji. Ya, dan kita di kaidah umum kehidupan saja, itu adalah hal yang tidak terpuji. Ya, tiap kali beramal ribut. Ya, itu mirip ayam ya. Ya. Subhanallah, baru bertelur satu kampung dengar semuanya kotekannya. Padahal telurnya cuma berapa? Cuma 1. Ya, kura-kura bertelur ratusan, nggak pernah diribut. Yang ini bagus kan? Seperti ini. Ya. Maka di dalam apa? Membangun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu kita lihat, ya, bahwa amalan yang kita lakukan, kita selalu menyangka ini amalan ada kekurangan, ada yang harus diluruskan. Tapi ingat, ini maknanya agar supaya seorang itu membangun keseriusannya dalam ibadah. Bukan dia lihat kekurangan, oh ini ada kekurangan, tapi dia masuk di dalam keraguan-raguan. Nah, ini kalau pembahasan ragu-ragu, itu namanya asalnya dari apa? Dari syaitan sudah. Keluar dari jalan yang lurus. Tapi kalau dia menganggap amalannya ada kekurangan, masih perlu dia perbaiki, dia sempurnakan, maka ini adalah hamba yang bagus. Dia ingin maju ke depan. Iya. Dan ini dimaksud oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Bahwa kesempurnaan itu, seorang berijtihad di dalam menyempurnakan, di dalam menunaikan ibadah yang wajib, dan memperbanyak ibadah yang sunnah, kemudian dia selalu melihat dirinya masih kurang dan jauh dari kesempurnaan. Iya. Karena itu, ketika dia bersungguh-sungguh beribadah, dia akan hilangkan rasa malas dari dirinya. Ketika dia melakukan ibadah, dia akan hilangkan rasa ujub, bangga dengan amalannya. Ya, hilang penyakit-penyakit itu. Karena dia selalu merasa bahwa ada kekurangan di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Baik, kita break dulu ya sampai 5 atau 10 menit, insyaallah taala kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.